Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Sebelum ke sini saya jelaskan dulu tahapan pengembangan web. Selalu saya ulangi lagi. Ketika mengembangkan aplikasi berbasis web gitu ya, nanti kalian harus membuat istilahnya namanya mockup dulu gitu ya. Harus membuat dulu mockup atau disebut juga tahapannya nanti wireframe pertama ya. Wireframe ini sebenarnya gambaran sketsa dari web yang akan kita bangun ya, biar nanti programmernya nggak bingung ya. Jadi wireframe ini domainnya mungkin bagi desainer gitu ya, untuk atau analis ya, pekerjaan analis yang menggambarkan nanti halaman webnya, per halaman itu apa aja. Nah, itu digambarkan dalam wireframe, namanya wireframe. Jadi di situ bisa aja menggambarkannya dalam bentuk kertas ya, sketsa seperti seorang arsitek menggambar ya, sketsa ya seperti itu, sketsa rumah atau sketsa halaman web kalau ini gitu ya. Nanti bisa pakai tools tambahan namanya Balsamiq ya. Nah, nanti dari tahap pertama wireframe sudah jadi ya, maka diterjemahkan ke menjadi mockup aplikasi. Ya, mockup aplikasi atau prototype desain UI UX ya. Kalau kalian dengar mockup, mungkin kalau pernah nggak ngunjungin pameran gitu di mall, misalkan ada market, nah, akan dibangun mall baru misalkan, atau dibangun market rumah gitu ya. Nah, mirip seperti itu. Jadi mockup aplikasi nanti sudah kelihatan warnanya di situ ya, sudah kelihatan gambar-gambarnya nanti ya, tapi masih dalam bentuk statis. Jadi prototype desain UI UX, user interface dan user experience ya. Jadi bagaimana nanti UI UX-nya yang lebih diutamakan, nanti bagaimana usernya nyaman ketika mengakses, usernya juga tidak kesasar ya di halaman web ini ada di halaman mana gitu ya. Jadi mudah digunakan tanpa mengajarkan atau tanpa membuat tutorial penggunaan aplikasi web. Usernya sudah sudah bisa mencoba-coba ya. Itu adalah salah satu kriteria aplikasi yang bagus ya. Kalau kalian menilai kriteria aplikasi yang bagus tanpa ada tutorial, itu bisa langsung ya. Siapa yang ngajarin Facebook, Instagram ya? Nggak ada yang ngajarin ya cara posting gimana, kalian nyari sendiri. Nah, berarti itu memang didesainnya sudah bagus UI UX-nya ya, tanpa perlu diajarin, usernya sudah bisa mencoba-coba sendiri. Nah, itu ya aplikasi yang bagusnya seperti itu. Nah, nanti toolsnya cukup kalian gunakan yang sudah kalian pelajari di pertemuan 1 sampai 7 ya, atau pertemuan 8 sebelumnya ya. HTML5, CSS3, JavaScript, Responsive Web Design. Sudah, kita pakai Bootstrap aja. Framework HTML5-nya untuk RWD-nya ya, pakai Bootstrap. Nah, ini adalah proyek kedua yang akan kalian kerjakan. Nah, saya siapkan wireframe-nya, mockup-nya ya di project tadi gitu ya. Nah, nanti ini kalau sudah selesai, nanti kita akan tindak lanjuti di lanjutan semester 2. Nanti kita belajar lebih dalam lagi tentang bahasa pemrograman di sisi server, yaitu PHP ya. Nanti juga belajar bagaimana terkoneksi ke database MySQL atau PostgreSQL. Nah, ini juga pelajarannya ada di semester 2, ada mata kuliah database gitu ya. PHP juga jadi di web 2 nanti. Nah, ini nanti akan berlanjut nih proyek ini, nanti akan di web 2 ya. Jika saya yang mengajar atau nanti yang mengajar orang lain, nanti saya minta melanjutkan proyek yang kedua ini ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan akan disambungkan lagi di web 2 nanti gitu ya. Nah, sekaligus aja di sini proyek ini nanti dikumpulkan sebelum UAS ya. Kira-kira lebih tanggal pertemuan ke-14 kita bulan Januari akhir atau Februari awal, kurang lebih seperti itu. Kode program nanti ditaruh di GitHub, satu kelompok satu gitu ya. Nah, nanti ada hostingnya juga kayak tadi, seperti landing page ya. Kemudian juga ada dokumentasi manualnya. Nanti ketika sudah jadi aplikasinya, kalian screenshot, nanti ditaruh di Word, dibuat PDF-nya, diupload ke Ellen. Itu ya yang proyek kedua gitu ya. Oke, saya bahas apa sih proyeknya. Yang pertama adalah tadi nama proyeknya SISTA, Sistem Informasi Tugas Akhir. Nah, ini sudah bisa kalian download
di Ellen, ini materinya. Jadi kalian akan membuat prototipe dari aplikasi web front end dengan tema proyek sistem informasi tugas akhir, namanya SISTA gitu ya. Nah, di sini nanti dikerjakan syaratnya, aturan pengerjaannya, konsep responsive web design diterapkan, kemudian sudah ada login usernya juga, nanti ada halaman login ya, ada member ya, kemudian juga dilengkapi dengan validasi JavaScript. Artinya form-form yang dibuat nanti harus sudah valid ketika masuk ke dalam server side application, sudah benar. Kalau dia nginput tanggal sudah benar, kalau nginput numerik sudah benar, dan seterusnya ya. Kemudian juga ada link-link atau permalink yang sudah berfungsi semua gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak berfungsi. Tugasnya dikerjakan berkelompok 4 orang maksimum gitu ya. Nah, ini halaman pertamanya seperti ini, landing page ya. Halaman pertamanya seperti ini. Kemudian headernya seperti ini, sistem informasi tugas akhir, SISTA, ada link home, link jadwal, link daftar seminar, dan seterusnya. Nanti isinya seperti ini halaman pertama. Nanti ketika diklik jadwal, dia akan muncul halaman seperti ini ya. Ini ada daftar seminar tugas akhir. Jadi di Nurul Fikri STT ya, kalau tugas akhir nanti kalau kalian bikin skripsi, ada 3 tahap yang kalian lalui, yaitu seminar proposal. Jadi mengajukan tema penelitiannya apa ya, misalkan bikin aplikasi web untuk UMKM dan seterusnya gitu ya. Nah, dia harus mengajukan proposal. Nanti setelah proposal, seminar hasil, sidang akhir. Khusus untuk proposal dan seminar hasil itu boleh dilihat atau terbuka untuk umum buat mahasiswa gitu ya. Nah, khusus sidang akhir tidak terbuka atau tertutup, jadi nanti hanya 3 dosen dan 1 mahasiswa di sidang gitu ya. Nah, ini nanti jadi sudah ada nih yang mendaftar seperti ini jadwalnya ketika diklik jadwal ya. Kemudian ketika diklik detailnya, misalkan mau lihat Digo Armando nih mahasiswanya, dia sudah mengajukan proposal, diklik linknya nanti akan muncul detail seperti ini ya. Nah, ini jadi udah ada di judul skripsinya apa, pembimbingnya siapa, pengujinya siapa gitu ya. Nah, ini ada daftar peserta. Ini footernya nanti kalau saya minta ditambahkan ya, ada header footer konsisten gitu ya. Nah, kalau kalian ingin ikut nih, kalian misalkan mahasiswa semester 1 nih, ingin ikut kakak kelasnya, mau lihat nih kayak gimana sih cara presentasinya, di daftar seminar, diklik sini. Klik daftar seminar atau daftar peserta, nanti akan muncul halaman isian seperti ini. Ya, ada siapa yang seminar, nanti NIM kalian masukkan nama, prodinya apa, pilihan SITI, sini drop down ya, nanti ada programnya apa, S1 reguler misalkan ya. Klik daftar, nanti harusnya tersimpan di sistem database nanti, tapi itu belum kita lakukan. Ini baru mockupnya dulu yang kalian buat nanti ya. Nah, kemudian di sini ini bagian halaman daftar seminar. Ini ceritanya mahasiswa yang ingin seminar, dia sudah dapat approval dari dapat persetujuan dari dosen pembimbing, misalkan boleh mengajukan proposal, seminar proposal, kan harus bimbingan dulu kan. Dia harus boleh mengajukan seminar proposal, nanti dia harus ngisi data-data ini dulu. Dia sudah janjian sama pengujinya, sudah dapat tanggal pasnya kapan, nah nanti akan diisi data-datanya di sini. Ruangannya juga nanti bisa koordinasi dengan BAK misalkan ya, bagian akademik, ya nanti diisi di sini gitu ya. Nah, kemudian daftar, nanti baru dia akan tersimpan di sistem ya. Oke, nanti sistemnya berarti harus login dulu nih, mahasiswanya, usernya harus login dulu ya. Setelah login nanti akan dia bisa mengelola data yang siapa sih yang sudah daftar. Nah, udah ada di sini ya. Bisa juga nambahkan secara manual ya, bisa diedit, nanti ada linknya, ada delete-nya gitu ya. Nah, ini nanti statis semua nih ya. Nah, berikutnya ini kalau dia nambah sendiri, adminnya sama seperti tadi ya, tapi bisa nambah sendiri gitu ya. Misalkan ini tidak lewat save registration gitu ya. Oke, di sini di bawahnya nih daftar peserta seminarnya. Siapa yang sudah daftar nih, baru 3 orang nih yang mau ikut seminar ini. Nah, kira-kira gitu aplikasinya. Nanti juga ada beberapa halaman tambahan. Itu yang project yang pertama ya. Nanti sesi tanya jawab di bagian akhir ya untuk penjelasan projectnya. Saya lanjutkan ke project kedua. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.